Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejumlah remaja dan pelajar turut diamankan saat mengikuti aksi Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis kemarin. Sebagian dari para pelajar atau remaja tersebut bahkan tidak mengetahui secara jelas tentang apa yang menjadi tuntutan mereka untuk ikut aksi. Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog Cassandra Putranto. Kita ke Mbak Cassandra. Selamat siang, Mbak Cassandra. Selamat siang, Mbak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Siang. Mbak Cassandra, sebenarnya apa faktor pemicu para remaja dan pelajar ini mudah terpengaruh dan juga terprovokasi? Ya, kembali lagi pada karakteristik remaja ini dengan kondisi yang memang dari peralihan anak ke dewasa itu kan memang masih dalam proses tumbuh kembang ya, dan tentu saja ditandai oleh selain keterbatasan kognitif, kemampuan untuk mencerna, berpikir, tapi juga diiringi oleh stabilitas emosi yang belum berkembang dengan baik, sehingga akhirnya sangat mudah untuk diprovokasi dan dipanas-panasin begitu. Nah, terutama juga karena memang selama 7 bulan terakhir ini kan dengan masa COVID kan banyak di rumah ya, lalu jadi akhirnya ada kesempatan untuk keluar itu dijadikan alasan juga buat mereka agar mereka bisa melampiaskan keinginan mereka untuk berkumpul, teriak-teriak, dan tentu saja seolah-olah memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya pada dasarnya mereka belum paham. Nah, yang jelas tentu saja dengan kapasitas kognitif yang terbatas, lalu stabilitas emosi yang juga terbatas, sehingga mereka dengan mudah juga terpicu apabila dalam kelompok masyarakat ini dengan gabungan massa ini lalu ada teriakan untuk melakukan pengerusakan, mereka bisa dengan cepat sekali terpicu. Ada sugesti ke dalam rekaman pikiran mereka bahwa ya memang mereka seolah-olah harus berjuang, mereka harus menampilkan sikap-sikap yang garang dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka bisa. Seberapa besar sih Mbak Cassandra psikologi seseorang itu sangat berpengaruh dalam memicu tindakan kekerasan, khususnya dalam konteks demo kemarin? Yang jelas kita bicara dari masalah individual sama masalah kelompok ya, karena sekali lagi dari sisi individual bisa mempengaruhi kelompok untuk melakukan tindakan vandalisme atau anarki, lalu kemudian dari kelompok sendiri juga bisa mempengaruhi, karena mereka saling mempengaruhi, antara individu mempengaruhi kelompok, kelompok mempengaruhi individu, dan yang jelas ketika mereka sudah bergabung bersama-sama, jadi ada suara sedikit saja misalnya mungkin bongkar, serang, bakar gitu, itu langsung memicu gitu. Jadi memang ketika kapasitas emosi dan kognitif mereka masih terbatas, tentu saja mereka sangat mudah untuk diprovokasi seperti ini begitu. Ya, di sini Mbak Cassandra, karena mereka adalah para siswa ya dan remaja juga, orang tua memiliki peranan penting. Nah, selain orang tua, siapa pihak yang mungkin paling berperan untuk bertanggung jawab mengantisipasi untuk mencegah hal-hal seperti ini mungkin bisa terjadi? Sebenarnya ya memang sekali lagi masih tanggung jawab keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa memastikan proses tumbuh kembang anak itu semaksimal mungkin, terutama untuk bisa memahami bagaimana tindakannya itu akan memberikan konsekuensi kepada dirinya dan kepada keluarga dan kepada masyarakat gitu. Jadi bagaimana seorang anak bisa mencerna dan mengambil keputusan terhadap setiap tindakannya. Nah, memang karena mereka masih remaja, ini kan kebanyakan yang masih ada yang SMP, mungkin sekitar 15 sampai 18 gitu ya. Mungkin ada yang mahasiswa, tetapi sekali lagi ketika mereka masih belum lengkap proses tumbuh kembangnya, terutama kapasitas berpikir mereka gitu ya. Ini kan juga terkait dengan kapasitas otak, dan mana otak itu baru betul-betul berkembang secara sempurna itu sekitar antara 25 sampai 27 tahun gitu. Jadi sampai di usia ini mereka memang masih sangat mudah sekali untuk terpicu emosi, terutama juga karena ada hormon remaja ya, sehingga memang mereka masih emosional, masih moody, masih gampang dipengaruhi. Ya, Tanggung jawab tentu harus pada orang tua. Treatment seperti apa sih yang mungkin kita bisa lakukan secara sederhana untuk juga dapat membantu sebagai bagian dari masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga sekelilingnya terhadap anak-anak ini? Treatment seperti apa, Mbak? Sebenarnya kan kembali lagi bahwa orang tua harus bisa mengajarkan nilai-nilai dasar itu. Yang pertama ya, bahwa contoh yang paling mudah adalah apakah boleh merusak fasilitas publik gitu. Bahwa fasilitas publik itu dibangun
dibangun berdasarkan atau dari pajak penerimaan rakyat juga gitu. Berarti itu kan milik bersama gitu. Apakah boleh melakukan kekerasan kepada orang lain? Apakah boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya? Apabila memang ada ketidaksetujuan, tentu harus disampaikan dengan cara yang pada tempatnya ya, dalam arti ya mungkin bisa bikin semacam wicara, kemudian petisi dan lain sebagainya, tapi tidak dengan cara kekerasan. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana orang tua, sekolah tentu saja, dan juga saya rasa masyarakat juga ikut berperan ya dalam memberikan atau membuat remaja ini bisa bertanggung jawab dan bisa mengetahui tindakannya, karena biasa kalau menurut saya. Jadi kalau memang dari kecil sudah diajarkan untuk bisa belajar mengendalikan emosi, lalu kemudian juga memikirkan baik-baik kira-kira apa dampak dari setiap tindakan dan perilakunya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cassandra untuk ulasannya bersama Metro Siang pada kesempatan kali ini. Mbak Cassandra, psikolog yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.